SCN-12 Perubahan Reza. Apa sudah puas memandangi wajah tampan suamimu ini? Ucap Reza dengan mata masih terpejam, mengagetkan Maryam. Maryam yang menyadari tingkahnya telah diperhatikan Reza pun merasa sangat malu, dan beberapa kali mengedipkan mata untuk mengurai kepanikannya. Mas sudah bangun. Ucap Maryam terbata-bata. Reza yang menyadari jika Maryam merasa malu hanya memberikan senyum simpul. Sudah waktunya sholat subuh, apa Mas mau sholat sekalian? Tanya Maryam yang kemudian mengagetkan Reza. Reza merasa sudah jauh dari Tuhannya, jangankan untuk menjadi imam, sholat berjamaah pun Reza masih merasa tidak percaya diri. Kamu sholat saja duluan, merasa malu, Reza menolak ajakan Maryam. Tanya banyak bertanya pada Reza, Maryam segera bergegas untuk menunaikan sholat subuh. Sementara menunggu Maryam menyelesaikan sholatnya, Reza mengamati Maryam dengan seksama betapa solihahnya Maryam. Reza berpikir Maryam akan kembali ke tempat tidur setelah menyelesaikan sholatnya dan bermesraan dengan Maryam kembali setelahnya. Namun Reza justru harus gigit jari. Tidak disangka pagi itu banyak rutinitas ibadah yang dilakukan Maryam. Hingga matahari hampir muncul Maryam baru menyelesaikan semua zikir paginya, karena selama tinggal bersama dalam satu kamar Reza tidak pernah mengamati kegiatan istrinya setiap pagi. Mas, apa kau mau mandi? Tanya Maryam membuyarkan lamunan Reza yang masih duduk di sandaran tempat tidur. Iya nanti dulu, ucap Reza dengan nada tempat berharap Maryam menghampirinya di tempat tidur. Bukankah Mas harus ke kantor pagi ini? Tanya Maryam kemudian. Tidak. Aku sudah meminta asistenku untuk mengurus semua urusan di kantor. Lagi pula aku ingin melihat kondisi Umi, ucap Reza. Oh, baiklah kalau begitu, jawab Maryam dengan lembut. Reza yang masih sangat berharap Maryam menghampirinya di tempat tidur, namun mungkin Maryam tidak akan melakukannya. Karena Reza melihat Maryam mengambil baju syari dan kerudung, setelahnya melenggang menuju kamar mandi. Reza mendengus kesal. Harapannya untuk mendekatkan diri pada Maryam harus tertunda. Setelah menyelesaikan ritual mandinya, Maryam segera keluar dari kamar mandi dan bergegas keluar dari kamar. Mau kemana? Ucap Reza. Aku akan siapkan sarapan untuk Mas, tunggulah sebentar, jawab Maryam seraya berlalu meninggalkan Reza. Menyadari tidak akan ada usapan lembut atau morning kiss, Reza merasa kesal dan segera beranjak bangkit dari tempat tidur. ******. Di dapur selain menyiapkan sarapan untuk Reza, Maryam menyiapkan beberapa bahan makanan yang ingin dia masak dan dibawa ke rumah sakit untuk Abi dan uminya. Biminah Naya membantu menyiapkan bahan-bahan, karena selama di rumah pekerjaan dapur selalu dihandle Maryam. Selain mandiri, Maryam juga merupakan gadis yang memiliki keterampilan memasak. Pengalaman itu ia peroleh tentu dari Umi Maya, namun selain itu juga dari pesantren di mana Maryam mondok sebelumnya. Biar Maryam selesaikan sendiri, Biminah kerjakan pekerjaan lain saja, lagi pula ini tidak banyak, ucap Maryam. Tapi Ning, sanggah Bi Minah merasa tidak enak. Enggak apa-apa Bi, Bibi bereskan kerjaan lain saja, ucap Maryam lagi. Baiklah Ning kalau begitu, permisi ya Ning, ucap Bi Minah seraya melenggang meninggalkan Maryam. Setelah menyelesaikan kegiatan mandi paginya, Reza mengutak-utik smartphone miliknya. Seketika Reza merasa bosan karena hanya berdiam diri di kamar. Karena kebiasaan jam segini Reza sudah disibukkan dengan segala pekerjaannya. Merasa bosan Reza segera keluar dari kamar dan berjalan-jalan keliling rumah tersebut untuk mengurangi kejenuhan. Reza yang tanpa sengaja melewati area dapur dan melihat Maryam yang sedang memasak sendirian di sana, kemudian memeluk Maryam dari belakang. Memegang erat pinggang ramping Maryam, dan karena kaget Maryam refleks menepis tangan Reza. Mas, ucap Maryam dengan nada sedikit tinggi. Merasa tidak nyaman dengan tangan Reza yang berada di bagian pinggang, Maryam berusaha menggeliat dan melepaskan tangan Reza. Bukannya lepas, malah Reza semakin mengeratkan pelukannya hingga melingkar sempurna pada bagian depan perut Maryam. Astagfirullah, Mas, malu Mas, ucap Maryam merasa risih. Maryam baru mengetahui sisi lain dari suaminya yang begitu agresif. Malu dengan siapa, bukannya kita di rumah. Jawab Reza santai. Malu sama Biminah lah Mas, jangan gini ah Mas, leasin, ucap Maryam berusaha melepaskan pelukan Reza. Kalau aku nggak mau, jawab Reza santai. Mas, bagaimana aku bisa menyelesaikan masakanku, kalau kamu saja seperti ini, ucap Maryam dengan kesal. Melihat Maryam yang memajukan bibirnya, Reza merasa sangat senang.
Kenapa kalau di sini kamu tidak mengenakan cadar Maryam? Ucap Reza masih dengan memeluk Maryam dari belakang. Merasa kaget dengan pertanyaan Reza, seketika Maryam menoleh ke arah Reza yang meletakkan dagunya di atas bahu Maryam. Kenapa? Apa kau merasa tidak percaya diri? Ucap Reza lagi karena tidak mendapatkan jawaban dari Maryam. Sejujurnya wajahmu sangat cantik, bisik Reza tepat di telinga Maryam. Seketika Maryam mendengarnya langsung merasa bergidik. Apa Mas Reza akan bertanya, kenapa kalau aku di rumah Mas Reza tidak membuka cadar, begitukah? Petik 2. Alasan pertama karena selain kamu dan kakek di rumah besarmu itu kan juga ada para pekerja laki-laki, supir, penjaga, juga bodyguardmu itu Mas. Alasan kedua karena aku hanya akan melepasnya ketika berhadapan dengan mahramku saja, dan salah satunya kamu Mas, ucap Maryam malu-malu. Benarkah? Ucap Reza dengan senyum lebar merekah di bibirnya. Jika begitu tutuplah terus, karena aku tidak akan rela membagi pemandangan indah ini dengan orang lain ataupun laki-laki lain, jawab Abe Reza dengan berbisik. Mendengar ucapan Reza, Maryam hanya tersenyum. Reza yang sedari tadi menyimpan wajahnya di celekuk leher Maryam, merasa sangat tenang menghirup aroma parfum yang tidak pernah dia cium sebelumnya. Parfum apa yang dia gunakan? Mengapa ini sangat harum? Berbeda dengan kebanyakan wanita yang aku temui sebelumnya, gumam Reza. Tanpa disadari Reza semakin dalam mencium aroma parfum Maryam dan merasa semakin nyaman, seketika Reza semakin mengeratkan pelukannya. Mas, Maryam mohon lepaskan, ucap Maryam dengan memohon, merasa tangan Reza melingkar dengan erat di perutnya. Mas, ucap Maryam lagi. Mas, apa kau tidur? Tanya Maryam dengan kesal. Mendengar nada bicara Maryam yang semakin meninggi, Reza merasa sangat senang, pasalnya Maryam terlihat lebih menggemaskan. Baiklah, aku akan melepaskanmu, tapi aku akan tetap berada di sini untuk menemani istriku, ucap Reza dengan menaik turunkan alisnya. Meski malu karena diperhatikan oleh Reza, Maryam tetap menyelesaikan aktivitasnya memasak. Maryam tidak ingin terlambat membawakan sarapan untuk kedua orang tuanya. Rencananya Maryam akan sarapan bersama dengan kedua orang tuanya di rumah sakit. Sepanjang perjalanan menuju rumah sakit, Maryam hanya berdiam dan memandang ke arah luar jendela mobil mewah Reza. Begitu juga Reza yang sesekali memandang ke arah Maryam. Keduanya masih merasa cukup canggung karena keakraban yang baru saja mereka mulai. Masing-masing dari mereka baru mulai belajar untuk saling menerima. Maryam, ucap Reza memecah kesunyian di antara mereka. Jawab Maryam singkat. Maafkan aku, sebelum ini mungkin aku banyak menyakitimu, ucap Reza. Tidak masalah Mas, Maryam sudah memaafkan, jawab Maryam. Boleh aku bertanya? Ucap Reza kemudian. Silahkan, jawab Maryam singkat, dengan pandangan ke arah depan. Apakah kau menceritakan kepada Abi dan Umi semua yang kulakukan padamu, ucap Reza dengan nada pelan. Maryam merasa kaget dengan pertanyaan yang dilontarkan oleh Reza. Menurut Mas, jawab Reza kemudian. Reza yang bingung karena pertanyaan tidak mendapatkan jawaban, namun justru Maryam balik bertanya. Reza yang bingung seketika hanya tersenyum nyengir. Maryam menarik nafas dalam dan menghembuskan pelan. Mas, sejak penolakan Mas Reza pada Maryam di malam pertama kita, Maryam sangat sadar jika bukan Maryamlah wanita yang Mas Reza harapkan untuk menjadi pendamping Mas, ucap Maryam. Maryam tahu jika Mas Reza melakukannya hanya karena terpaksa. Untuk memenuhi keinginan dari kakek Amar, bukankah begitu Mas? Ucap Maryam kemudian. Meskipun Mas Reza mungkin tidak menganggap pernikahan ini ada, namun Maryam menganggap pernikahan ini merupakan janji suci tidak hanya antara Maryam dan Mas Reza, namun juga janji terhadap Allah SWT, terhadap agama, juga terhadap keluarga, tukas Maryam. Sejak saat itu Maryam menerima segala kekurangan dan kelebihan Mas Reza. Sehingga tidak ada alasan bagi Maryam untuk membicarakan keburukan Mas Reza sekalipun itu terhadap orang tua Maryam. Mendengar jawaban Maryam, Reza merasa sangat lega, setidaknya dia tidak akan merasa sangat malu jika berhadapan dengan kedua mertuanya itu. Apa Mas Reza takut? Tanya Maryam kemudian. Apa? Ucap Reza merasa kaget. Melihat reaksi Reza, Maryam hanya tersenyum di balik cadar miliknya. Assalamualaikum, ucap Maryam seraya membuka pintu ruang perawatan Umi Maya. Waalaikumsalam, jawaban Umi Maya dan Abi Hanif bersamaan. Maryam dan Reza bergegas masuk dan mencium punggung tangan keduanya dengan takzim.
Umi Maya dan Abi Hanif merasa sedikit kaget dengan kedatangan Maryam yang bersama dengan Reza sepagi ini. Mereka pikir jika Reza telah kembali ke kota pagi tadi, mengingat betapa sibuknya seorang Reza Abizar El-Shirazi. Terima kasih nak, Reza sudah mengantar Maryam ke rumah sakit, ucap Abi Hanif pada Reza. Tidak masalah Abi, sudah menjadi kewajiban Reza sebagai seorang suami, jawab Reza dengan senyum. Dek, mendengar kata suami dari Reza seketika dada Maryam berdebar. Namun Maryam tetap menundukkan pandangannya, sembari menyiapkan sarapan untuk semuanya. Abi Hanif dan Umi Maya saling pandang dan tersenyum melihat keakraban di antara Maryam dan Reza saat ini. Setelah semua makanan siap disajikan, Maryam meminta semuanya untuk makan bersama-sama. Umi, mau Maryam suapin? Tawar Maryam kepada Umi Maya. Tidak usah nak. Sudah kamu segera layani suamimu, ucap Umi Maya kemudian. Dengan tangan gemetar Maryam mengambil piring di hadapan Reza. Nasinya segini mas, ucap Maryam dengan gugup. Cukup, jawab Reza dengan senyum. Lalu tanpa bertanya Maryam mengambilkan beberapa lauk yang dia siapkan untuk Reza, dan tentunya dia juga membuatkan makanan kesukaan Reza yaitu udang asam manis. Setelah melayani Reza kemudian Maryam melayani Abi Hanif. Setelahnya Maryam membuka cadar yang dia kenakan kemudian makan bersama-sama. Sesekali Reza memandang ke arah Maryam yang khusyuk dengan piringnya. Melihat Maryam tanpa mengenakan cadar ketika makan merupakan pemandangan yang baru baginya. Memandangi betapa cantik dan anggun gadis yang telah dia nikahi. Melihat dia sedang makan saja hatiku sangat senang, sial perasaan apa ini, batin Reza. Setelah semuanya menyelesaikan sarapan pagi mereka, bergegas Maryam untuk membereskan sisa makanan dan piring yang telah digunakan, mencuci dan kembali mengemas semuanya dalam satu wadah. Nak, Reza tidak ke kantor hari ini? Tanya Abi Hanif. Oh, tidak Bi, saya mengambil beberapa hari untuk cuti, jawab Reza. Mendengar Reza akan cuti beberapa hari Maryam semakin bingung dengan maksud dan tujuan Reza sebetulnya. Namun Maryam urung untuk menanyakan ia pada Reza langsung, dan hanya mendengarkan obrolan antara Reza dan abinya. Lalu bagaimana dengan kantor dan semua pekerjaan nak Reza, dan bagaimana dengan kakek Amar? Tukas Abi Hanif kemudian. Tenang saja Abi, Reza punya beberapa orang kepercayaan yang akan menghandle semua pekerjaan Reza selama tidak di kantor, jawab Reza meyakinkan Abi Hanif. Reza tahu jika Abi Hanif merasa sungkan terhadap kakek Amar jika dirinya berlama-lama meninggalkan kantor. Beberapa saat setelah obrolan keduanya dokter yang bertugas merawat Umi Maryam pun datang. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Maya, sapa Dokter Tama. Waalaikumsalam, saya periksa dulu ya Bu, ucap Dokter Tama. Silahkan Do, jawab Umi Maya. Alhamdulillah, sepertinya kondisi Ibu berangsur membaik. Saya rasa semua ini tidak lepas dari semangat yang diberikan Maryam, ucap Dokter Tama dengan senyum manisnya. Maryam yang mendengar ucapan Dokter Tama hanya menundukkan pandangan dan tersenyum di balik cadar yang dikenakannya. Sesekali Dokter Tama pun tersenyum ke arah Maryam yang selalu menundukkan pandangannya. Oh ya Maryam, kondisi Bu Maya sudah berangsur membaik, kemungkinan besok sudah boleh pulang, ucap Dokter Tama kemudian. Baik Dok, terima kasih, jawab Maryam singkat. Oh ya, ini untukmu karena sudah 2 kali kamu tidak hadir dalam mata kuliah saya, ucap Tama seraya memberikan beberapa modul materi perkuliahan sebelumnya, karena memang Maryam izin untuk tidak mengikuti perkuliahan. Wah, terima kasih Dok, seharusnya dokter tidak perlu repot-repot, Maryam bisa mengkapi dari teman-teman Maryam lainnya Dok, jawab Maryam merasa sungkan. Tidak masalah, jawab Tama dengan senyum ke arah Maryam. Sekali lagi Maryam ucapkan terima kasih Dok, ucap Maryam dan dibalas senyuman oleh Tama. Dokter Tama yang belum menyadari jika di sana ada Reza yang telah duduk memperhatikan setiap ucapannya. Reza merasa geram dengan tindakan yang dilakukan Tama, rahangnya mulai mengeras dan dadanya mulai bergemuruh. Reza merasa tidak suka jika Maryam berdekatan dengan Tama. Apa Dokter Tama tidak tahu jika Maryam, istri saya? Ucap Reza lantang seraya berjalan mendekat ke arah Maryam dan merangkul pundak Maryam. Apa Anda tidak malu berbicara dengan pandangan mesra kepada gadis yang telah bersuami? Tukas Reza kemudian. Oh, kenapa saya harus malu? Jawab Tama singkat. Atau Anda merasa cemburu Tuan Reza Abizar El-Shirazi? Ucap Tama kemudian. Saya hanya melakukan tugas saya sebagai dosen kepada mahasiswanya, kenapa Anda sangat terganggu? Ucap Tama lagi.
Reza seketika diam dengan ucapan tamah. Bahkan Reza pun tidak mengetahui jika Maryam merupakan mahasiswa tamah. Jangankan tahu mengenai hal itu, Maryam kuliah di jurusan apa saja Reza juga tidak mengetahuinya. Bersambung.